Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farik dari kelas A2 Manajemen semester 5 dengan NIM 41033402181093. Di video kali ini saya akan menjawab soal UTS pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, untuk soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dengan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapailah sebuah tujuan bersama baik dengan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Kemudian hubungannya dengan MSDM dengan proses manajemen. Satu, yaitu ada perencanaan seperti menentukan sasaran dan standar-standar. Kemudian kedua, pengorganisasian, memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan. Kemudian yang ketiga, penyusunan staf, menentukan tipe orang yang harus dikerjakan. Keempat, kepemimpinan, mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kelima, pengendalian, menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar penjualan. Kemudian untuk soal nomor 2, berikan contoh mengenai beberapa konsep dan teknik manajemen SDM dapat berguna bagi semua manajer. 1. Melakukan analisis pekerjaan, seperti menentukan pekerjaan setiap karyawan. 2. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Ketiga, memilih calon karyawan. Keempat, mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Kelima, mengatur upah dan gaji, contohnya memberikan konseling dan memberikan disiplin. Keenam, memberikan insentif dan keuntungan. Ketujuh, menilai prestasi. Kedelapan, berkomunikasi, contohnya mewawancarai, memberikan konseling dan memberikan disiplin. Yaitu 1. Melakukan analisis pekerjaan seperti menentukan pekerjaan setiap karyawan. Kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon tenaga kerja atau karyawan. 3. Memilih calon karyawan. 4. Mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Kelima, mengatur upah dan gaji. Keenam, memberikan insentif dan keuntungan. Ketujuh, menilai prestasi. Kemudian untuk soal nomor 3, jelaskan bagaimana Anda akan melakukan sebuah analisis pekerjaan. Yang pertama adalah menentukan bagaimana untuk menggunakan informasi yang dapat mengetahui cara menggunakan data yang diperoleh akan memberikan gambaran bagaimana untuk mengumpulkan data tersebut, apakah dengan menggunakan wawancara atau kuesioner. Kemudian kedua, meninjau informasi dasar seperti bagan organisasi atau bagan proses dan deskripsi pekerjaan. Ketiga, memilih posisi yang dapat mewakili. Ada banyak pekerjaan yang serupa untuk menganalisis sehingga perlu pengambilan sampel pekerjaan tersebut untuk dianalisis. Keempat, menganalisis pekerjaan, mengumpulkan data
aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan, dan kondisi pekerjaan. Kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut dilakukan oleh atasan langsung. Hal ini membantu mengkonfirmasikan bahwa informasi itu benar dan lengkap. Nomor 6, membuat deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah daftar tertulis yang mendeskripsikan aktivitas dan tanggung jawab dari pekerjaan, juga kondisi pekerjaan, serta bahwa keamanan dari suatu pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan meringkas kualitas dan keterampilan dan latar belakang pribadi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian untuk soal nomor 4, apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Berikan alasannya jika benar dan ya atau tidak. Menurut saya yang dimaksud ini adalah job description, yaitu menjelaskan bagaimana gambaran sederhana mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh sebuah departemen atau divisi, namun tidak menjelaskan bagaimana tugas yang harus dilakukan oleh karyawan secara rinci, karena rincian tentang pekerjaan yang harus dilakukan oleh pegawai itu akan dijelaskan lebih rincinya nanti dalam standar operasional prosedur atau SOP. Kemudian untuk soal nomor 5, jelaskan secara singkat setiap langkah dan prosedur rekrutmen dan seleksi. 1. Jelaskan 1. Rencanakan perekrutan untuk posisi yang diinginkan. Dilakukan sekaligus mendeskripsikan pekerjaan untuk posisi tersebut sehingga memudahkan HRD untuk mencari tenaga kerja yang tepat. Kedua, identifikasi kebutuhan akan suatu posisi. Identifikasi terlebih dahulu posisi baru atau pergantian karyawan di perusahaan. Salah atau cara terbaik untuk memilih hal ini adalah dengan keadaan di mana karyawan memilih terlalu banyak beban pekerjaan sehingga membutuhkan bantuan. 3. Mempublikasikan lowongan. Informasi lowongan ini termasuk kepada karyawan lama karena besar kemungkinan ada kandidat internal perusahaan yang mungkin memenuhi kriteria tersebut. Keberhasilan publikasi lowongan kerja juga bervariasi tergantung pada posisi apa perusahaan dan tawaran yang apa yang perusahaan tawarkan dan media penyampaiannya. Keempat, review dan cetak lamaran yang masuk. Jika bagian HRD sudah mengumpulkan atau mempublikasikan jika bagian HRD sudah mempublikasikan lowongan kerja dengan efektif, maka mereka akan kebanjiran kiriman lamaran. Manajer HRD kemudian akan menerima lamaran-lamaran yang telah disaring berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan. Yang kelima, melakukan interview kandidat yang berkualitas. Review surat lamaran kerja dan perancangan melalui telepon atau mempersempit calon karyawan menjadi sekelompok kandidat yang paling berkualitas. Jadwalkan wawancara karena kerja dengan mereka untuk melakukan perbandingan antara suatu dan yang lainnya. 6. Periksa referensi, pengalaman kerja dan latar belakang.
Pastikan untuk memeriksa semua yang dikatakan kandidat, termasuk kondisional, pendidikan, riwayat pekerjaan, dan latar belakang kriminal. Bila mungkin, sumber informasi terbaik adalah manajer atau atasan langsung kantor lama kandidat tersebut. Ketujuh, pilih kandidat yang paling berkualitas. Yang kedelapan, negosiasi rincian gaji dan tanggal mulai bekerja. Semakin tinggi posisi yang ditawarkan, maka semakin besar kemungkinan kandidat menegosiasikan gaji, uang lembur, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Kemudian untuk soal nomor 6, untuk jenis pekerjaan apakah menurut Anda wawancara tidak struktur menjadi bentuk yang paling tepat? Jelaskan alasannya. Menurut saya, perusahaan di bidang startup yang cocok untuk melakukan wawancara tidak terstruktur. Menurut saya, perusahaan di bidang startup lah yang cocok untuk melakukan wawancara tidak terstruktur. Karena seorang HRD atau si pewawancara, jika diwawancarai tersebut menjelaskan keahlian dan kreativitas dengan sangat nyaman seperti mengobrol. Kemudian untuk nomor 7, jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Sebagaimana contoh nyata, dealer motor atau mobil pada bagian marketing, kompensasi diberikan berdasarkan hasil penjualan yang mereka capai karena orientasi mereka adalah profit. Jika karyawan diberikan kompensasi secara merata, maka penjual pasti tidak akan maksimal. Mungkin itu saja jawaban dari soal UTS pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.